Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pekerja bangunan di kota Palembang tertimpa reruntuhan bangunan yang sedang diperbaikinya. Pasca diterjang banjir bandang, warga desa Kota Batu, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan bergotong royong membersihkan rumah. Belasan ribu koleksi benda bersejarah dari 3 zaman tersimpan di Museum Bala Putra Dewa, Kota Palembang. Ya, ajang Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang keempat kembali digelar di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Acara tahunan ini diikuti ribuan pesepeda dari berbagai wilayah di Indonesia dan mancanegara. 3.000 pecinta olahraga sepeda gunung dari berbagai daerah di tanah air dan mancanegara mengikuti ajang Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang digelar di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Dalam ajang ini, para pecinta sepeda mengelilingi kawasan wisata dengan menempuh jarak 34 km. Lintasan yang dilalui oleh peserta meliputi perkebunan kopi, pesawahan, serta danau Ranau yang berlatar keindahan Gunung Semeru. Para peserta yang mengikuti ajang ini mengaku puas dan kagum dengan keindahan alam yang disuguhkan. Rutenya itu ekstrim, jadi mau masuk danau Ranau itu jalurnya kecil, turunnya belok-belok. Masih alami, masih hawanya sejuk sih. Pada gelaran yang keempat ini, ada 3 kategori yang dilombakan, yaitu kelas road bike, kelas mountain bike, dan kelas seli atau sepeda lipat. Setiap tahunnya jumlah peserta yang mengikuti ajang ini terus bertambah. Bahkan pada tahun ini ada 4 peserta yang berasal dari Rusia, Ukraina, dan Jerman. Bisa dikatakan sukses dalam rangka pemulihan ekonomi dan pemulihan wisata yang memiliki dampak terhadap pemulihan efek tadi. Yang dilaksanakan kegiatan Sriwijaya Ranau Grand Fondo ini yang keempat ini, dampak terhadap ekonomi kerakyatan dalam hal ini meningkat. Bisa dilihat keramaian hari ini dari sisi pengunjung saja sudah penuh, kemudian dari kuliner sudah dipenuhi juga, kemudian dari sisi pemerintah yaitu sektor pajak maupun makan minum itu juga meningkat terhadap dampak dari kegiatan Sriwijaya Ranau Grand Fondo ini. Sriwijaya Ranau Grand Fondo pertama kali digelar pada tahun 2019 silam. Ajang ini bertujuan untuk membangkitkan potensi wisata di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, khususnya objek wisata Danau Ranau, serta mendongkrak sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Kita ke informasi selanjutnya. Museum Bala Putra Dewa yang terletak di Kota Palembang menyimpan banyak koleksi benda bersejarah mulai dari zaman megalit hingga Kesultanan Palembang. Saat ini lebih dari 17.000 koleksi benda bersejarah disimpan di museum tersebut. Dari belasan ribu koleksi yang paling terkenal yaitu Rumah Limas, rumah adat Provinsi Sumatera Selatan yang terdapat pada uang pecahan Rp10.000. Selamat datang di Museum Bala Putra Dewa atau yang juga dikenal dengan sebutan Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan. Museum yang terletak di Jalan Sriwijaya Alang-Alang Lebar, Kota Palembang dibangun pada tahun 1977 dan diresmikan pada tahun 1984. Museum Bala Putra Dewa memiliki 17.000 lebih koleksi benda bersejarah, mulai dari zaman megalit, Kerajaan Sriwijaya, hingga Kesultanan Palembang Darussalam. Salah satunya ialah arca batu gajah yang terbuat dari batu monolit. Arca batu gajah diperkirakan berasal dari abad ke-1 yang membuktikan tingginya tingkat teknologi pahat pada masa megalitikum. Ini sangat dibanggakan ya, karena memang koleksi-koleksi yang ada di Museum Negeri kita ini memiliki koleksi yang berasal dari beberapa periode. Dari masa prasejarah kita bisa lihat antara lain peninggalan arca batu
yang unggulan sekarang bisa kita lihat di tata pameran Arca Batu Gajah. Selain peninggalan zaman megalit, Museum Bala Putra Dewa juga menyimpan beberapa koleksi prasasti peninggalan zaman Sriwijaya. Sedang untuk koleksi senjata tradisional dan naskah-naskah Islam, serta kain songket yang terletak di ruang tata pameran merupakan peninggalan zaman Kesultanan Palembang. Di halaman belakang museum terdapat rumah limas, yaitu rumah adat Provinsi Sumatera Selatan. Anda tentu tidak asing dengan rumah adat ini karena terdapat di uang kertas pecahan Rp10.000. Rumah limas dibangun pada tahun 1830. Di atas tiang-tiang dari kayu ulin yang kuat dan tahan air. Sedang dinding, pintu, dan lantai umumnya terbuat dari kayu tembesu. Kita ini yang di mata uang 10.000 itu merupakan salah satu koleksi masterpiece ya, koleksi unggulan kita karena dia rumah itu adalah rumah pangeran dan mempunyai nilai filosofi, makna simbolis yang cukup kaya raya, nilai arsitektur yang tinggi. Terus kita dapat belajar bagaimana tingginya sejarah yang pernah terjadi di Sumatera Selatan. Karena dari bentuk bangunan, dari akulturasi budaya terlihat dapat kita lihat dengan bangunan yang sampai kokoh sampai saat ini. Museum dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang edukatif agar lebih memahami sejarah daerah atau bangsa. Sebab seiring perkembangan teknologi, minat generasi muda untuk mengunjungi museum masih cukup rendah. Karena mereka lebih memilih datang ke pusat-pusat perbelanjaan yang dapat memanjakan mata mereka. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Di Kabupaten Ogan Ilir terdapat sebuah desa yang konon banyak meninggalkan sejarah. Namanya Desa Burai. Jika dahulu Desa Burai terbelakang dan kumuh, saat ini Desa Burai berubah menjadi desa ekowisata yang menyabet sederet penghargaan tingkat kabupaten hingga nasional. Tak mengherankan jika Desa Burai menjadi jantung ekonomi warga. Pesona kampung warna-warni yang indah menghiasi desa ekowisata Burai yang terletak di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Namun siapa sangka, 1 dekade lalu desa Burai tergolong desa terbelakang. Sebelum bertransformasi menjadi desa ekowisata pada tahun 2017, desa Burai dahulu terkenal kumuh dan terpencil. Apalagi infrastruktur akses menuju desa ini tergolong minim. Meski terletak paling ujung atau paling jauh, Desa Burai cukup dikenal oleh warga desa lain karena meninggalkan banyak cerita bersejarah. Uji uang sebelum aku nih ya, ujinya asal desa yang paling buri zaman dulu. Buri belakang. Jadi diperbagusnya oleh kepala desa Burai. Nah, itulah setahu aku itu cerita orang tua-tua dulu. Masyarakatnya kecil, desanya kecil, tapi namanya melonjak terus. Dikenal kepala desa lain kan. Selalu ada kunjungan dari desa lain ke Burai ini. Sebab masuk ini kagum. Banyak sejarah di Burai ini kan. Secara perlahan desa Burai mulai berbenah. Kepala desa mengomandani warganya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan, kebersihan, hingga pentingnya sektor real. Hingga pada 2015, untuk pertama kalinya, Desa Burai mengikuti lomba desa tingkat kabupaten dan menyabet juara pertama. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya, Desa Burai meraih sederet prestasi di tingkat nasional. Dan 2020 kami ikutkan Anugerah Pesona Indonesia, alhamdulillah juara 2 kategori ekowisata, dan 2021 kami ikut Anugerah Desa Wisata kategori CHSE dan alhamdulillah mendapat juara 5 nasional. Dan sampai sekarang alhamdulillah, dan tanggal 25 sampai 27 November nanti kita akan ada festival untuk memperingati menanya Desa Burai ikut Anugerah Desa Wisata dan ada festival Burai. Serentet prestasi membuat Desa Burai mendapat perhatian. Tak heran jika saat ini Desa Burai menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak diminati wisatawan. Saat datang ke Desa Burai, pengunjung akan disambut dengan tarian beume yang dibawakan oleh anak-anak. Selain itu, pengunjung juga bisa membeli berbagai keunggulan produk UMKM seperti makanan khas
kerajinan berbahan dasar purun, dan kerajinan tenun songket untuk oleh-oleh. Makanan khas dari Desa Burai banyak macam, ada empek-empeknya, ada kemplang udangnya, ada ikan puta. Saya kira ini adalah salah satu aset yang sangat baik untuk Desa Burai. Selain mencicipi makanan khas Desa Burai, pengunjung juga bisa susur air dengan perahu sambil menikmati suasana kampung warna-warni dan pemandangan yang indah. Potensi masyarakat kini semakin meningkat, baik pariwisata, pertanian, perikanan, maupun kerajinan. Masyarakat juga sudah mendapatkan penghasilan tidak hanya dari sektor yang sudah ada, namun makin mandiri dengan segala potensi di Desa Burai. Ibi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Wow, menarik sekali ya informasi dari Desa Burai tadi. Saya jadi penasaran dan ingin berkunjung ke sana. Bagaimana dengan Anda? Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Freddy Cahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.